Jadi dengan adik kami, kalian yang memulai. Jangan salahkan saya. Allah Takbir, takbir. Mantap. Kalian mengatakan, kami sudah memaafkan. Kami sudah memaafkan. Tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kuda. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Pak Cahaya Bintang mau naik? Silakan Pak. Naldiha, jangan diskusi tentang agama lah. Sebenarnya diskusi tentang agama tidak ada yang larang. Justru agama memang harus didiskusikan, ya. Karena dengan demikianlah kita bisa iman kita bertumbuh, ya. Artinya kalau di Alkitab dikatakan besi menajamkan besi, ya kan? Tapi kalau berdiskusi lintas agama itu saya juga tidak setuju, ya. Mengapa tidak setuju? Karena standar iman, ya, dari masing-masing agama itu berbeda. Makanya diskusi antara Muslim dengan Kristen, ya kan, itu nggak pernah nyambung gitu, ya kan, nggak pernah nyambung. Satu ke barat, satu ke timur. Kenapa? Karena standarnya berbeda, standar kebenaran berbeda. Ya, kitab sucinya berbeda, doktrinnya berbeda, gitu kan. Nah, bagaimana bisa ketemu gitu? Nah, persoalannya teman-teman Muslim ini maunya membahas Alkitab aja kan, tetapi di kepalanya itu ada dogmanya agamanya mereka gitu, ya, yang dipaksakan untuk kekristenan. Jadi kalau mereka pakai kacamata, ya, kalau di agamanya pakai kacamata warna merah, ya, sementara kekristenan warnanya misalnya putih, ya, karena dia pakai kacamata warna merah, ya, kelihatan yang putih tadi merah semua kan gitu, ya. Jadi kalau mau berdiskusi harus pakai kacamata yang netral, ya, netral. Kalau hijau kelihatan hijau, merah kelihatan merah, ya, kuning kelihatan kuning gitu, ya. Tapi kalau pakai kacamata merah, sementara objek yang dilihat putih, ya semua jadi merah. Makanya nggak pernah nyambung. Begitu. Ya, bedanya ya. Jadi memang kalau diskusi lintas agama, ya, itu saya kurang setuju. Apalagi memang misinya misi untuk mengejek, ya kan? Untuk tujuan mengolok-ngolok, ya kan? Tujuan untuk apa? Menjungkir balikkan firman Tuhan yang ada di kitab orang lain, ya, itu sangat tidak bagus, ya. Makanya terjadi apa yang dialami oleh si Ratu Bebek, ya, Ratu Entok, ya kan, Ratu Entok hari ini gitu. Dan banyak lagi lah yang lain, cuman
kebanyakan kan tidak tidak diamankan, dibiarkan saja begitu kan. Bahkan yang sudah banyak bawa ke ranah hukum justru orang-orang Kristen, dan prosesnya sangat cepat. Ya. Saya nggak tahu nih Ratu Entok sampai di mana ya. Belum ada perkembangan ya. Saya sih belum lihat apa perkembangannya ya hari ini. Tapi yang si Nora, Zuma, sepertinya itu Riva itu juga sudah dibidik ya, sudah dipantau oleh cybercrime. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi nggak usah berdebat lintas agama, nggak usah ya, karena nggak ada juntrungannya. Mau ngapain gitu? Karena masing-masing kalau orang berdebat itu dia bukan mencari kebenaran mana yang benar, bukan. Dia akan bertahan sampai mati dengan pendapatnya, dengan doktrinnya. Begitu kan? Nah, walaupun dia membicarakan agama orang lain, tapi kalau kesimpulannya itu A, ya A gitu, dipaksakan harus A gitu. Ya kan? Begitu. Nah, jadi begitu ya Pak Naldiha ya. Kalau diskusi intern ya kekristenan, orang-orang Kristen berdiskusi tentang agama Kristen, seperti saya dengan Pak Widodo tadi, kami berdiskusi tentang Alkitab, ya kan? Alkitab saya dan Alkitabnya Pak Widodo sama, itu no problem. Itu namanya besi menajamkan besi, ya kan? Nah, tapi kalau udah keluar gitu ya, berdiskusi dengan orang yang beragama lain, nah itu timbul masalah nanti. Upah dosa adalah maut. Oke, Tuhan Maha Pengampun, yes. Kita kalau minta ampun, ya kita berbuat dosa, kita minta ampun, pasti Tuhan mengampuni. Ya kan? Tetapi Tuhan itu bukan hanya Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Dia juga adalah Maha Adil. Apa artinya Maha Adil? Maha Adil itu artinya hukum pasti Dia tegakkan. Begitu. Karena keadilannya lah orang berdosa ini harus dihukum. Ya, sama dengan hakim. Ya kan? Misal ini nih lagi viral si Zuma. Ya. Oh, orang Kristen ini katanya sudah memaafkan adik saya. Adiknya si Entok ya. Oh, rupanya si Entok tuh adiknya, baru tahu saya. Ya, adiknya Zuma. Ya kan? Katanya sudah memaafkan orang Kristen ini, tetapi hukum harus tetap berjalan. Itu katanya bukan memaafkan ya. Kalau memaafkan itu udah nggak perlu lagi dihukum, begitu, sudah tidak perlu lagi diproses, itu maksudnya kalau sudah memaafkan seperti itu. Nah, ini orang juga pahamnya cuma sepenggal teman-teman ya. Dia tidak tahu bahwa hukum dunia ini itu diadopsi dari hukum Allah ya. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dosa orang yang minta ampun, orang yang bertobat pasti diampuni, tetapi hukuman tetap berlaku ya. Kata maaf tidak membebaskan orang dari hukuman, tidak membebaskan orang dari hukuman ya. Dan kesalahan itu tidak bisa dibayar dengan amal ya. Dosa itu tidak bisa dibayar dengan amal, tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik ya, tidak bisa dibayar dengan ibadah yang banyak, nggak bisa. Upah dosa adalah maut, artinya harus masuk ke dalam neraka itu ya. Sesuatu yang bisa menyelesaikan dosa hanya dihukumkan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya orang berdosa ya kan, pasti saya akan dicemplungkan ke neraka itu gitu. Nah, karena Allah itu Maha Kasih, Dia datang ke dunia ini menjadi manusia dengan satu tujuan, yaitu apa? Untuk mati dalam rangka menggantikan saya yang berdosa ini dihukumkan. Artinya hukum Allah itu tidak batal ya, keadilannya tetap Dia tegakkan, begitu. Tapi karena Dia mengasihi manusia, Dia sendiri yang pasang badan untuk menanggung dosa semua orang yang percaya kepadanya, begitu. Dia nggak mau saya binasa, tapi hukumnya harus ditegakkan, keadilannya harus ditegakkan ya, bahwa orang berdosa harus dihukum. Tetapi karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dia yang menggantikan saya dihukum ya. Dia menjalankan hukuman saya dan saya hidup
bagi dia. Saya menjalankan hidupnya Kristus. Begitu teman-teman. Tetapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari ketiga. Itulah dia sudah menang atas maut. Begitu. Karena maut pun tunduk kepada Yesus Kristus. Ya. Dia tidak bisa dikalahkan oleh maut. Begitu. Beda dengan kita orang-orang manusia biasa gitu. Kalau udah mati ya mati aja, nggak bangkit-bangkit lagi kecuali dibangkitkan nanti. Begitu kan? Itu teman-teman. Nah, jadi kembali ke Zuma, dia meminta ya supaya Entok segera dibebaskan. Karena orang Kristen kalau sudah memaafkan ya udah, berarti udah nggak ada kasusnya, dihentikan gitu. Nggak bisa begitu. Ya kan? Memaafkan, yes, kami harus memaafkan karena itu perintah Tuhan. Ya kan? Itu perintah Tuhan, ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Begitu kan? Apa susahnya memaafkan orang? Kalau kita tidak memaafkan orang sebelum matahari terbenam, itu sudah berdosa. Ya. Itu ajaran dalam kekristenan. Ya pasti kami sudah memaafkan. Begitu ya. Tapi kita hidup di negara Republik Indonesia. Negara ini adalah negara hukum. Ya, hukum harus ditegakkan. Harus adil. Tidak ada orang yang kebal hukum di sini. Ya, sebagaimana hukum ditegakkan juga kepada teman-teman kita yang lain seperti Ahok, MKC, Yusuf Manubulu, anak Batak, ya kan? Itu semua ditegakkan walaupun mereka juga sudah minta maaf, tetapi tetap hukum harus ditegakkan, harus tetap diproses. Ya, jadi tidak ada beda-bedaan, tidak dibeda-bedakan, harus adil. Ya, semua masyarakat Indonesia, siapapun dia, sama kedudukannya di depan hukum. Ya, jangan sampai perbuatannya sama, tapi yang satu dihukum, satu tidak. Begitu kan? Nah, kita berharap ini ya mereka paham begitu, ya kan, bahwa ini negara hukum dan hukum harus ditegakkan. Kata maaf tidak bisa membebaskan orang dari hukuman. Itu dua hal yang berbeda, ya kan? Juga pernah dialami oleh Liliana ya, yang cuman ngomong azannya tolong dong toanya dikecilin dikit, itu aja udah masuk penjara. Ya kan? Jadi harus hukum harus ditegakkan sama, tidak boleh tebang pilih. Ya, jadi mohon dipahami ya teman-teman para polemikus ini, ya, jangan ngancam-ngancam, ya kan? Nah, kalau terjadi apa-apa jangan salahkan kami, begitu. Ya kan? Ini negara hukum, Bo. Ya, Indonesia ini negara hukum. Nah, saya maunya pemerintah membuat regulasi, ya, supaya perdebatan lintas agama itu dihentikan, begitu. Karena nggak ada juntrungannya, hanya memperuncing, ya, membuat kehidupan berbangsa dan bernegara ini semakin semakin nggak baik gitu. Saling menghina, saling menghujat, saling merendahkan gitu. Nggak ada saya lihat, makanya saya dipancing-pancing untuk berdebat paling nggak mau. Ya, karena saya tahu kalau orang berdebat itu ujung-ujungnya pasti menista agama gitu. Iya kan? Pasti. Gitu, dan tidak ada kesepakatan apapun gitu. Setelah berdebat itu tidak ada. Dia bertahan dengan pendapat dia, yang satu bertahan dengan pendapat dia. Lalu apa gitu? Ya kan? Mendingan berdiskusi. Kalau berdiskusi masih bisa ya, tapi juga intern, Kristen dengan Kristen, Islam dengan Islam. Ya, Islam berdiskusi dengan Kristen juga nggak nyambung. Apanya yang mau didiskusikan? Semuanya nggak ada titik temunya sama sekali gitu. Ya kan? Nggak ada. Yang harus didiskusikan itu tidak ada gitu. Mau apa? Begitu teman-teman. Dan Yasirai tetap semangat Unirina. Tuhan Yesus memberkati. Amin ya.
Ini ada teman kita mau naik, saya naikkan dulu ya teman-teman. Indah Hania Syak, Indah Hania. Halo. Malam. Selamat malam Pak Indah. Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Silakan open cam Pak. Belum bisa nih Kak. Oh belum bisa. Belum bisa Kak. Belum ya. Oke nggak apa-apa. Yang penting ada suaranya. Ya silakan Pak Indah. Ya mau bertanya aja Pak. Ini Kak mau bahas apa tadi Kak? Oh ya silakan. Saya serahkan kepada Pak Indah. Mau ngebahas apa? Silakan Pak. Mau menanyakan apa Pak? Saya bertanya itu tadi lagi bahas apa, bahas ini ya, di apa, dihentikan perdebatan gitu ya. Oh iya betul, itu wacana saya ya. Menurut Bapak bagaimana? Menurut saya kurang ini Kak. Lanjut aja perdebatan, lanjut aja. Yang penting Oh gitu, asal bawa lanjut data aja. aja gitu kan. Alasannya Pak? Iya. Asal bawa data gitu. Asal bawa data, Persoalannya, lanjut aja. ya, Jangan. maksudnya asal bawa data itu Hah? apa Pak? Asal bawa data itu maksudnya apa? Ya jangan asumsi gitu kan, kalau ini kan debat kan, harus ada data gitu kan. Oh, pasti itu, ya kan? Persoalannya bukan Iya. itu, Pak. Kalau kita hanya bicara bawa data, sebenarnya semua pakai data, ya kan? Teman-teman yang Muslim juga pakai data mereka, Pak, ya kan? Mereka pakai data, mereka ambil ayat-ayat Alkitab, pakai data mereka. Persoalannya pemahamannya yang nggak benar gitu, Pak. Ya, jadi data ada, ayatnya ada gitu. Cuman pemahamannya yang tidak benar. Kadang sengaja dibelotkan, ternyata kadang sengaja dijungkir balikkan, lalu diambil ayat satu di mana apa itu cocomologi kan gitu. Nah, ini yang membuat suasana jadi rusaknya di situ gitu, Pak. Karena apa yang dipahami oleh kami orang Kristen itu tidak sama dengan apa yang dipahami oleh teman-teman para polemikus ini gitu. Itu. Ya jelasin aja gitu kan, ini begini gitu kan. Nah, Contohnya saya nih persoalannya misalnya nih, nggak bisa, Pak. contohnya kayak saya nih. Contoh kayak saya nih kan. Mm-mm. Nah, saya mau nanya itu Yeskiel 2321 itu maksudnya gimana? Udah kalau dijelasin ya udah gini. Ya udah. Bapak tanya, ayo Apa saya lagi? jelasin. Yehezkiel berapa, Pak? Coba dibacakan terus dijelaskan maksudnya Oke. apa gitu kan. Yehezkiel Kan berapa, Pak? kayak gitu. Yehezkiel berapa, Pak? Ya udah, Yeskiel 2321. Ini judulnya adalah kakak beradik ya. Ini kakak beradik Ohola dan Oholiba. Kakak beradik. Ya, Bapak kan menanyakan Ya, ayat benar 21. Kak, iya Kak. Ya, ayat 21 ya. Saya baca dulu ayat 21. Nah, ini lompat ke ayat 21. Apakah Bapak sudah membaca Baca, dari Kak. ayat pertamanya, Pak? Dari ayat ini, dari ayat satunya udah membacakah? Enggak, saya mau tanya dulu, Baca apakah aja. Bapak sudah membaca dari ayat satunya atau hanya lompat ke ayat 20 aja? Ini saya tanya gitu. Apakah sudah pernah membaca dari ayat satunya? Belum. Belum Kak? Belum ya, Kak baca aja. Kalau belum saya bisa ya. Jadi ayat Baca, 20-nya ya, adalah ini ayat 20 ya. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Nah, ini kan yang sering dikutik-kutik oleh si Rifa ya, si Nora, oleh Zuma ya kan? Ya. Nah, sekarang kita baca. Kakak nggak usah membawa orang lain. Kakak jelasin aja itu maksudnya gimana. Kakak baca terus kakak Enggak, saya jelasin. tahunya ini Ngapain sering. bawa orang? Iya, karena ini sering dibahas oleh teman-teman itu ya. Nah, sekarang saya baca dari ayat 1. Jadi kita pahami ya. Ayat Ya, 1. baca aja. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, ya. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama iya. yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola. Nih, dengarkan ini ya, Pak ya. Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Nah, ternyata ini bukan perempuan, Pak.
Jadi Ah, ini perumpamaan ya. Jadi Ohola ini yang perumpamaan adiknya ya. ini yang dimaksud Tuhan adalah Samaria, daerah Samaria. Dan Oholiba ini adalah Yerusalem. Mengapa mereka disebut sebagai apa? Persundal? Karena mereka jatuh ke dalam persundalan rohani, Pak, yaitu menyembah Allah asing. Ya, jadi tidak setia kepada Tuhan, malah menyembah berhala, Persundalan rohani ya. persundalan rohani ya. Nah, inilah Samaria dan Persundalan Yerusalem. rohani. Iya, dan Ohola Iya, iya. berzina. Sedangkan ia aku punya, ini berzina secara rohani. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya. Nah, itu yang apa orang-orang lain yang daerah sekitar yang menyembah berhala gitu kan. Dan kepada Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalan dengan mereka. Ini bersundal secara rohani. Artinya jatuh kepada penyembahan berhala. Nah, itu Iya, maksudnya iya, Pak Ini ya. Ya, jadi tidak dimaksudkan perempuan secara harafiah, gadis apa kakak beradik ya perempuan lalu bersundal apa secara fisik, tidak. Ini persundalan rohani, maksudnya jatuh ke dalam penyembahan berhala yaitu Samaria dan Yerusalem. Begitu, Pak. Gitu, Pak Indah. Itu keterangannya di mana tuh, Kak? Keterangan mana? Persundalan rohani itu keterangannya di mana tuh, Kak? Ini kalau ini Maksudnya kita penjelasan baca tentu ada dari mana? ada di sini. Atau Ya Kakak kan? yang bikin pemikiran Bukan. sendiri atau Coba gimana? kita harus Mana, baca mana? ayat Keterangannya di ini. mana, Kak? Ini Saya ber- kan tadi Ya. udah dijelasin ya mengenai nama mereka ya. Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Apa mungkin daerah Samaria berzina secara nyata gitu ya? Dalam pemahaman yang sebenarnya nih, perzinahan dalam pemahaman sebenarnya melakukan hubungan seksual gitu. Bagaimana Samaria dan Yerusalem bisa berbuat seperti itu? Ya, ini adalah yang dimaksudkan adalah orang-orang Samaria dan orang-orang Yerusalem itu sudah jatuh kepada penyembahan berhala. Itu maksudnya dengan perzinahan rohani. Dan Ohola berzina, sedangkan ia aku punya, ya kan? Nah, berzina rohani ini maksudnya, karena nggak mungkin Yerusalem itu kan nama daerah, ya kan? Samaria juga nama daerah. Bagaimana dia berzina secara fisik? Pasti ini perzina rohani karena di sini disebutkan dia menyembah Allah-Allah asing gitu. Ya, oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya dan tangan orang Asyur kepada siapa ia birahi. Nah, orang Asyur ini orang-orang penyembah berhala, Pak. Ya, mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya laki dan perempuan ditangkap dan dia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukum telah dijatuhkan atasnya. Itu. Walaupun hal itu dilihat adiknya, ini ayat 11. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ya, ini Samaria ya, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya yaitu Yerusalem. Ia berahi kepada Asyur. Nah, Asyur ini juga nama daerah, Pak. Aku akan membalaskan kecemburuanku kepadamu sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu laki dan perempuan dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil sehingga aurat persundalanmu kelihatan, kemesumanmu dan persundalanmu. Mendatangkan hal ini atasmu karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Itu ada di ayat 30 ya. Bahwa dia menajiskan diri dengan berhala-berhala gitu, Pak. Semoga paham ya. Ya, oke, teman-teman. Saya akan menaikkan teman-teman yang lain ya. Jadi jelas tadi bahwa yang dimaksud dengan Yehezkiel 23 ini adalah persundalan secara rohani, di mana orang Israel jatuh ke dalam
penyembahan berhala. Ya. Di mana penjelasan bahwa itu adalah penyembahan berhala itu ada di ayat 30-nya. Ya, bahwa engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Jadi semoga teman-teman muslim tidak lagi menjadikan ayat ini sebagai ayat favorit untuk menyerang kekristenan, ya, bahwa Alkitab mengajarkan pornografi. Ya. Jadi harus dipahami dengan benar ya ayat-ayat Alkitab. Oke, saya naikkan teman-teman yang lain ya, teman yang lain. Papa Nakal. Halo, selamat malam, Papa Nakal. Iya, shalom. Jangan nakal dong. Shalom. Iya, shalom, Bu. Enggak, Bu, aku ingin menambahkan sedikit aja, Bu. Izin menambahkan sedikit aja. Silakan. Ya, kalau kitab Yeskel tadi itu jelas kalau kita baca di ayat 37, Bu. Ya. Nah, Ibu bisa minta bantu baca 37-nya. Oke, 37 ya. Ini, sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Yes. Ya. Iya, jadi Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkan sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Yes, itu penjelasannya. iya, jadi memang di situ jelas perzinaan itu penyembahan terhadap berhala. Kalau Ya. kita baca dalam kitab Hosea, Bu, Ya. itu hubungan antara Allah Israel dengan Israel digambarkan seperti suami istri. Yes. Jadi Allah adalah suaminya dan Israel adalah istrinya. Jadi ketika Israel itu menyembah berhala lain atau Tuhan orang lain, itu dianggap sebagai persinahan. Perzinahan. Itu jelas. Ya, itu aja yang mau saya tambahkan, Bu. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak, luar biasa ya. Iya benar ya. Jadi teman-teman ya mohon dicatat ya bahwa jika ada yang yang mengatakan yang menyitat-nyitat ya Yehezkiel 23 ini, pastikan bahwa ini adalah perzinahan atau persundalan secara rohani ya. Secara rohani, yaitu orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi bukan artinya secara secara literal, tetapi itu pengertiannya secara alegoris ya, perumpamaan ya. Jadi seumpama perempuan berzina atau bersundal, demikianlah orang-orang Israel itu jatuh ke dalam penyembahan berhala, begitu. Ya. Oke teman-teman, Jawa ganteng, gelombang murtad tak terbendung, puji Tuhan ya. Memang di hari-hari terakhir itu Injil harus diberitakan kepada segala makhluk, ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus belum akan datang, ya. Di awan-awan menjemput kita dalam peristiwa rapture kalau Injil ini belum didengarkan oleh semua orang, begitu ya. Jadi Injil ini sudah disampaikan ya dengan berbagai cara ya, melalui media sosial sudah tak terbendung ya, semua orang pasti mendengar Injil ya. Dan luar biasanya lewat teman-teman polemikus ya, itu Injil semakin semakin bergema di mana-mana. Kenapa? Karena Tuhan menyiapkan para apologet ya. Tuhan menyiapkan para apologet untuk menangkis, meluruskan ya apa yang mereka katakan tentang kekristenan, begitu. Menghentikan perdebatan. Tetapi agak susah teman-teman kalau kita menginginkan perdebatan yang elegan, ya kan, yang edukatif lah gitu kan, ya. Tapi susah gitu, karena yang dipertontonkan kepada banyak orang itu adalah
hujat-hujatan gitu. Nah, ini berbahaya untuk keutuhan bangsa dan negara kita. Karena kita terdiri dari banyak ras, suku, bangsa ya dan agama. Ya, tidak bisa dengan kondisi seperti itu nanti malah saya khawatirnya nanti terjadi perang agama, teman-teman. Ya, karena para polemikus ini memang seperti apa ya, kalau mobil itu remblong gitu ya, mereka tidak berpikir lagi apa dampak dari ucapan mereka begitu, ya kan, dampak dari apa yang mereka katakan gitu. Pokoknya apa isi perutnya keluar gitu, carut marut segala macam ya, kata-kata yang sampah ya, yang tidak sopan gitu kan, itu dimuntahkan semua gitu ya. Jadi itu tidak edukatif sama sekali, teman-teman. Malah dampaknya itu, dampak buruknya itu lebih besar daripada dampak baiknya gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu ya. Karena saya lihat pola-polanya sudah menjurus ke anarkis ya. Sudah menjurus kepada kekerasan. Maksudnya kekerasan verbal gitu. Ya. Itu sudah tidak bagus kalau seperti itu. Bawa ke ranah hukum justru orang-orang Kristen dan prosesnya sangat cepat. Ya. Saya nggak tahu nih Ratu Entok sampai di mana ya. Belum ada perkembangan ya. Saya sih belum lihat apa perkembangannya ya hari ini. Tapi yang si Nora, Zuma, sepertinya itu Rifa itu juga sudah dibidik ya, sudah dipantau oleh cybercrime. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi nggak usah berdebat lintas agama, nggak usah ya, karena nggak ada juntrungannya. Mau ngapain gitu? Karena masing-masing kalau orang berdebat itu dia bukan mencari kebenaran mana yang benar, bukan. Dia akan bertahan sampai mati dengan pendapatnya, dengan doktrinnya, begitu kan? Nah, walaupun dia membicarakan agama orang lain, tapi kalau kesimpulannya itu A, ya A gitu, dipaksakan harus A gitu, ya kan? Begitu. Nah, jadi begitu ya Pak Naldiha ya. Kalau diskusi intern ya kekristenan, orang-orang Kristen berdiskusi tentang agama Kristen seperti saya dengan Pak Widodo tadi. Kami berdiskusi tentang Alkitab. Ya kan? Alkitab saya dan Alkitabnya Pak Widodo sama. Itu no problem. Itu namanya besi menajamkan besi. Ya kan? Nah, tapi kalau udah keluar gitu ya, berdiskusi dengan orang yang beragama lain, nah itu timbul masalah nanti. Upah dosa adalah maut. Oke, Tuhan Maha Pengampun, yes. Kita kalau minta ampun, ya kita berbuat dosa, kita minta ampun, pasti Tuhan mengampuni. Ya kan? Tetapi Tuhan itu bukan hanya Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Dia juga adalah Maha Adil. Apa artinya Maha Adil? Maha adil itu artinya hukum pasti Dia tegakkan. Begitu. Karena keadilannya lah orang berdosa ini harus dihukum. Ya, sama dengan hakim. Ya kan? Misal ini nih lagi viral si Zuma. Ya. Oh, orang Kristen ini katanya sudah memaafkan adik saya. Adiknya si Entok ya. Oh, rupanya si Entok tuh adiknya, baru tahu saya. Ya, adiknya Zuma. Ya kan? Katanya sudah memaafkan orang Kristen ini, tetapi hukum harus tetap berjalan. Itu katanya bukan memaafkan. Ya, kalau memaafkan itu udah nggak perlu lagi dihukum. Begitu. Sudah tidak perlu lagi diproses, itu maksudnya. Kalau sudah memaafkan seperti itu. Nah, ini orang juga pahamnya cuma sepenggal, teman-teman. Ya, dia tidak tahu bahwa hukum dunia ini itu diadopsi dari hukum Allah. Ya, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dosa di orang yang minta ampun, orang yang bertobat pasti diampuni. Tetapi hukuman tetap berlaku. Ya, kata maaf tidak membebaskan orang dari hukuman. Tidak membebaskan orang dari hukuman. Ya. Dan kesalahan itu tidak bisa dibayar dengan amal. Ya, dosa itu tidak bisa dibayar dengan amal, tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Ya, tidak bisa dibayar dengan ibadah yang banyak, nggak bisa. Upah dosa adalah maut, artinya harus masuk ke dalam neraka itu. Ya,
sesuatu yang bisa menyelesaikan dosa hanya dihukumkan. Nah sekarang bagaimana caranya? Saya orang berdosa, ya kan? Pasti saya akan dicemplungkan ke neraka itu, gitu. Nah karena Allah itu maha kasih, dia datang ke dunia ini menjadi manusia dengan satu tujuan, yaitu apa? Untuk mati dalam rangka menggantikan saya yang berdosa ini dihukumkan. Artinya hukum Allah itu tidak batal, ya, keadilannya tetap dia tegakkan, begitu. Tapi karena dia mengasihi manusia, dia sendiri yang pasang badan untuk menanggung dosa semua orang yang percaya kepadanya, begitu. Dia nggak mau saya binasa, tapi hukumnya harus ditegakkan, keadilannya harus ditegakkan, ya, bahwa orang berdosa harus dihukum. Tetapi karena dia maha pengasih, maha penyayang, dia yang menggantikan saya dihukum, ya, dia menjalankan hukuman saya dan saya hidup bagi dia. Saya menjalankan hidupnya Kristus, begitu teman-teman. Tetapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari ketiga. Itulah dia sudah menang atas maut, begitu. Karena maut pun tunduk kepada Yesus Kristus, ya. Dia tidak bisa dikalahkan oleh maut, begitu. Beda dengan kita orang-orang manusia biasa gitu. Kalau udah mati ya mati aja, nggak bangkit-bangkit lagi kecuali dibangkitkan nanti, begitu kan? Itu teman-teman. Nah jadi kembali ke Zuma, dia meminta, ya, supaya Entok segera dibebaskan. Karena orang Kristen kalau sudah memaafkan ya udah, berarti udah nggak ada kasusnya, dihentikan gitu. Nggak bisa begitu, ya kan? Memaafkan, yes, kami harus memaafkan karena itu perintah Tuhan, ya kan? Itu perintah Tuhan, ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, begitu kan? Apa susahnya memaafkan orang? Kalau kita tidak memaafkan orang sebelum matahari terbenam, itu sudah berdosa, ya. Itu ajaran dalam kekristenan. Ya pasti kami sudah memaafkan, begitu ya. Tapi kita hidup di negara Republik Indonesia. Negara ini adalah negara hukum, ya. Hukum harus ditegakkan, harus adil. Tidak ada orang yang kebal hukum di sini, ya. Sebagaimana hukum ditegakkan juga kepada teman-teman kita yang lain seperti Ahok, MKC, Yusuf Manubulu, anak Batak, ya kan? Itu semua ditegakkan walaupun mereka juga sudah minta maaf, tetapi tetap hukum harus ditegakkan, harus tetap diproses, ya. Jadi tidak ada beda-bedaan, tidak dibeda-bedakan, harus adil, ya. Semua masyarakat Indonesia, siapapun dia, sama kedudukannya di depan hukum, ya. Jangan sampai perbuatannya sama, tapi yang satu dihukum, satu tidak, begitu kan? Nah kita berharap ini ya, mereka paham begitu, ya kan, bahwa ini negara hukum dan hukum harus ditegakkan. Kata maaf tidak bisa membebaskan orang dari hukuman. Itu dua hal yang berbeda, ya kan? Juga pernah dialami oleh Liliana ya, yang cuman ngomong azannya tolong dong toanya dikecilin dikit, itu aja udah masuk penjara, ya kan? Jadi harus hukum harus ditegakkan sama, tidak boleh tebang pilih, ya. Jadi mohon dipahami ya teman-teman para polemikus ini, ya. Jangan ngancam-ngancam, ya kan? Nah kalau terjadi apa-apa jangan salahkan kami, begitu, ya kan? Ini negara hukum, Bo, ya. Indonesia ini negara hukum. Nah, saya maunya pemerintah membuat regulasi, ya, supaya perdebatan lintas agama itu dihentikan, begitu. Karena nggak ada juntrungannya, hanya memperuncing,
ya, membuat kehidupan berbangsa dan bernegara ini semakin semakin gak baik gitu. Saling menghina, saling menghujat, saling merendahkan gitu. Nggak ada saya lihat, makanya saya dipancing-pancing untuk berdebat paling nggak mau. Ya, karena saya tahu kalau orang berdebat itu ujung-ujungnya pasti menista agama gitu. Iya kan? Pasti. Gitu, dan tidak ada kesepakatan apapun gitu setelah berdebat itu. Tidak ada. Dia bertahan dengan pendapat dia, yang satu bertahan dengan pendapat dia. Lalu apa gitu? Ya kan? Mendingan berdiskusi. Kalau berdiskusi masih bisa ya. Tapi juga intern, Kristen dengan Kristen, Islam dengan Islam. Ya, Islam berdiskusi dengan Kristen juga nggak nyambung. Apanya yang mau didiskusikan? Semuanya nggak ada titik temunya sama sekali gitu. Ya kan? Nggak ada. Yang harus didiskusikan itu tidak ada gitu. Mau apa? Gitu teman-teman. Bilang aja kalau mau pansos sama adik saya, si Ento ini mau pansos ya. Karena Ento itu kan orang terkenal, orang hebat. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Tuhanmu dipotong, sarap. Dan kalau sampai itu terjadi, ingat ya, kalau sampai itu terjadi, berarti kalian yang memulai. Ini ketua pembina, ya, ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Kalau sampai ada yang terjadi dengan adik kami, kalian yang memulai. Jangan salahkan saya. Allah Takbir, takbir. Mantap. Kalian mengatakan kami sudah memaafkan. Kami sudah memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kalau kau memaafkan, tidak ada proses hukum. Hah? Yang dikatakan memaafkan itu semuanya dimaafkan. Kami memaafkan lo, tapi proses hukum berjalan. Maksudnya, lo memaafkan di mulut, tapi hatimu mendongkol, otakmu emosi mendidih. Itu bukan memaafkan, munafik. Tuhan kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan danet. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan hari ini kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru, ya, untuk Ratu Entok. Ratu Entok, ya, puji Tuhan semua sudah mengetahui hasilnya, dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Entok, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani, ya, khususnya Kristen, karena menyebut nama Yesus. Dan ini laporannya begitu sudah diterima. Saya selaku pelapor dan juga teman-teman yang mensupport baik sebagai saksi atau yang membantu memberikan informasi. Dan saya selaku pelapor mempertanggungjawabkan apa yang diambil sikap hari ini. Ya, dan kita juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Cyber Polda Sumatera Utara. Oke,
Jadi kita akan menindaklanjuti, dan jika ada akun-akun lain, kita bukan melihat agama apa dia, tapi memang juga tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah agama apapun itu, agama apapun yang dihina, tetap kita melakukan tindakannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan. Ya, kita di sini sama-sama kepingin Indonesia ini, Sumatera Utara khususnya, Medan terlebih, agar tetap terjaga kerukunan umat beragama, saling menghargai, saling toleransi. Saya rasa kita sama-sama mengawal kerukunan umat beragama sini, tidak karena dia Kristen dan atau Muslim, karena negara juga menjamin kemerdekaan kita untuk memeluk agama apapun itu. Saya rasa demikian kawan-kawan yang ada masih menemukan akun-akun yang sifatnya memecah belah persatuan bangsa, mengatasnamakan agama, untuk konfirmasi ke kita, baik ke akun Lain Rusma, kemana saja juga boleh. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, mohon dukungannya, dan God bless you all. Horas. Tapi kita percaya Yesus, kamu tidak percaya. Kenapa? Orang telanjang dibiarin digantung tiap hari ada. Dipaku, kasihan. Kamu tidak cinta dia. Aduh, kedinginan mana pada baradonas gitu deh ya. Aduh, mana luka-luka lecet-lecet. Waduh, ngajar rendol gitunya ya Allah. Kasihan mana gondrong, belum sempet potong rambut deh kan. Aturannya ini udah ulang tahun potong rambut 25, nanti dia ulang tahun kagak potong rambut. Cukur ke hente atau dipangmeserkan atau dibelikan atau dibeliin. Cukuran. Nyukur aja kagak. Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa, Ronaldo di Kipro, ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Teman-teman, dari tayangan tadi kita sudah bisa menyimpulkan siapa guru, siapa murid. Orang katakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya. Jadi siapa guru besarnya ya, teman-teman ya. Dan bahkan tadi kita sudah mendengarkan bahwa Zuma mengakui bahwa dia adalah ketua pembina Apologet Muslim Indonesia. Jadi semua belajar dari dia gitu. Karena dia ketua pembina, teman-teman. Dia yang membina para hujater-hujater ini gitu kan. Dia yang membina gitu. Nah, jadi juga kita lihat tadi Ustadz Kaing Nama ya, Bangkai ya. Jadi abang ini kita lihat ada korelasinya. Apa yang dia perkatakan atau statement dia atau hujatan dia dengan hujatan Ratu Entok itu ada benang merahnya, teman-teman ya. Jadi kelihatan lagi siapa gurunya, siapa muridnya, begitu kan? Nah, teman-teman, jadi itu bukan sesuatu yang kebetulan ya. Satu hal yang ingin saya pesankan kepada Zuma ya, Anda tidak usah mengancam-ngancam. Anda mau ngancam siapa? Anda mau ngancam kepolisian? Anda mau ngancam Bareskrim? Anda mau ngancam siapa? Gitu kan? Semua orang dan Anda pun, ya jangankan si Entok, Anda pun tidak kebal hukum. Cuma, ya, Anda siapa gitu? Saya pun tidak kebal hukum. Semua orang di Indonesia ini tidak boleh ada yang kebal hukum. Begitu. Kalau ada pelanggaran, ya harus ditindak begitu. Apalagi ini masalah hujat-hujatan ini, menghujat ya, itu sangat mengancam ya persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Itu menimbulkan permusuhan, saling curiga di antara anak bangsa gara-gara mulut kalian gitu kan, mulut kalian. Saya mau ingatkan si Zuma dan gerombolannya itu ya, kalau kalian mau berdakwah, berdakwahlah yang elegan, ya kan, berdakwahlah dengan cara yang benar, dakwahkanlah agama Anda ya. Silahkan Anda
Anda gaungkan kehebatan agama Anda apa sampai orang tertarik untuk masuk agama Anda. Harusnya itu yang Anda lakukan, dan tunjukkan juga buah-buahnya dari perbuatan Anda, dari karakter Anda, ya, dan bagaimana Anda hidup, tunjukkan sehingga orang tertarik gitu. Mungkin saya pun bisa balik ke Islam gitu kan, kalau Anda mampu menunjukkan kehebatan agama Anda apa. Begitu. Jadi jangan sampai Anda berdakwah dengan cara menghujat agama lain. Itu nggak benar cara seperti itu gitu. Jadi maksud Anda, maksud kalian adalah dengan menghujat kekristenan, ya, dengan mengolok-ngolok kekristenan, nanti orang akan jadi Islam, begitu kan? Itu kan tujuan kalian. Benar, benar apa benar? Ya. Jadi bahkan dia mengatakan dia membela Islam dengan membahas agama lain, ya kan? Bahas agama lain berarti dia membesarkan agamanya gitu. Mengolok-ngolok agama lain berarti dia akan membuat agamanya makin dikenal, makin diminati. Wow, Anda salah kaprah. Anda salah kaprah. Justru orang tidak jadi simpatik gitu dengan agama Anda gara-gara mulut Anda ini gitu kan. Orang jadi malas, aduh Islam kok gitu ya, aduh Islam kok gitu ya. Berapa banyak orang yang meninggalkan Islam gara-gara mulut kalian. Orang nggak simpatik gitu loh, ya. Jadi kalau memang kalian menganggap agama kalian paling benar, berdakwahlah dengan cara yang benar. Itu pesan saya, ya, supaya negara ini aman gitu, ya, tentram, tidak saling curiga di antara anak bangsa. Tolong deh, ya, karena kita ini negara besar begitu, ya, negara besar. Kalau terpecah itu kan sangat disayangkan gara-gara mulut, ya. Memang lidah itu kecil tapi dia tajam seperti sembilu, ya. Makanya Alkitab selalu mengingatkan, Tuhan di Alkitab mengekang lidah, ya, supaya lidah yang alat yang paling kecil di tubuh Anda itu dikekang. Jangan seperti rem blong, ya, mobil yang remnya blong gitu. Please deh, ya, ingat itu, ya. Jadi berdakwahlah dengan cara yang pantas, dengan cara yang elegan, dengan cara yang bermartabat. Itu yang harus Anda lakukan, ya. Tunjukkan agamamu paling hebat, ya kan? Tunjukkan, bahas agama Anda, ya, sebaik-baiknya, gitu. Bongkar kehebatan-kehebatannya. Itu baru berdakwah namanya, ya. Saya misalnya, saya seorang apologet Kristen. Saya tidak pernah mengambil materi dari agama orang gitu untuk membesarkan agama saya. Nggak perlu, karena saya diperintahkan memberitakan Injil. Jadi saya harus bicara Injil, saya harus bicara Alkitab, saya harus bicara tentang Tuhan saya, tentang iman saya, ya. Tidak penting saya membahas agama orang. Untuk apa? Ibaratnya kalau Anda mau lilin Anda paling terang, ya, Anda harus perbanyak lilin Anda. Jangan dengan cara Anda meniup lilin orang lain. Itu salah. Itu namanya sudah dikatakan kejahatan, ya. Itu adalah kejahatan, dan semua kejahatan itu berasal dari iblis. Itu pesan saya pertama. Terus yang kedua, ingat, Alkitab sudah menubuatkan, dan jangan sampai kalian ini memenuhi nubuatan kitab suci, ya. Di 2 Petrus 3 ayat 3 itu dikatakan bahwa pada hari-hari, ya, zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ya, apakah kalian menggenapi nubuatan ini? Ini memang sudah zaman akhir, ya. Dan firman Tuhan mengatakan memang akan muncul pengejek-pengejek, ya, muncul pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kaliankah itu? Ya, mungkin, ya, mungkin ini kalian genapi, begitu kan, di akhir zaman ini. Ya ampun, ya ampun. Janganlah menggenapi nubuatan yang jelek, ya. Genapilah nubuatan-nubuatan yang baik. Dan satu lagi pesan saya, Ibrani 10 ayat 29. Ini, Anda kira Anda bisa bebas dari hukuman? Dengan kata memaafkan Anda bebas gitu?
Nggak bisa, di dunia tidak, di akhirat pun tidak. Ya, di dunia itu dan di akhirat itu hukumnya sama, bahwa pelanggaran harus dihukum. Tidak bisa selesai, tidak bisa beres dengan kata maaf. Kalau semua bisa beres dengan kata maaf, tidak perlu ada hukum, tidak perlu ada pengadilan, tidak perlu ada hakim, ya, tidak perlu ada lawyer. Teman-teman, kalau semua bisa beres dengan kata maaf. Dan ingat sekali lagi, negara kita adalah negara hukum, ya, bukan negara hukum rimba, ya, bukan hukum rimba. Siapa yang banyak dia yang menang, siapa yang kuat dia menang, itu hukum rimba. Jadi jangan mengancam-ngancam polisi, ya, jangan mengancam-ngancam siapapun, begitu. Hukum harus ditegakkan. Nah, itu hukum dunia, Anda tidak bisa lepas. Bahkan Anda tidak bisa lepas dari hukum akhirat juga, para penghujat, ya. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Apa artinya? Hukuman kalian itu berat, tapi lebih berat lagi kalau kalian itu menjadi penghujat. Penghujat siapa? Yaitu menginjak-injak anak Allah. Siapa anak Allah? Yaitu Yesus Kristus. Ya, Anda menghina Yesus, Anda menghujat, mengolok-olok Yesus, itu hukumanmu berat sekali, Dek. Ya. Kemudian, yang menganggap najis darah perjanjian. Apa itu darah perjanjian? Yaitu penyaliban Kristus, ya. Anda mengolok-ngolok, ya, penyaliban Kristus, ya kan? Tapi Alkitab mengatakan bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, apakah kalian juga menggenapi itu? Kemudian yang menghina roh kasih karunia. Apa itu roh kasih karunia? Yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Teman-teman, jangan menghina Roh Kudus, ya. Jika Anda menghina Roh Kudus, Anda berbuat dosa tak berampun, dosa kekal. Pahami itu baik-baik, ya. Saya pesankan ini semua karena saya mengasihi kalian. Ingat itu. Ya, salam toleransi, salam NKRI. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.